Shalom, selamat pagi ibu-ibu yang luar biasa. Apa kabar hari ini? Pasti semuanya luar biasa, sehat, diberkati Tuhan. Amin. Haleluya. Saya jemput kita semua bangkit berdiri, ibu-ibu yang ada di rumah-rumah. Kita sama-sama menyembah Tuhan, kita sama-sama memuji Tuhan. Haleluya. Hanya Engkau satu-satunya Tuhan. Sambil kita bertepuk tangan bagi Raja yang hidup. Yesus Tuhan namanya. Mari sama-sama katakan, Kaulah satu-satunya sumber dari segalanya. Kau kebenaran yang selalu pegang. Kau keyakinanku bersinar terang. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku. Hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Kaulah satu-satunya Tuhan. Kaulah satu-satunya sumber dari segalanya. Kau kebenaran yang selalu ku pegang. Kau keyakinanku bersinar terang. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku. Hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Mari sama-sama kita angkat tangan buat Tuhan. Katakan, Kaulah alasan untuk ku hidup, hanya menyenangkan-Mu. Kaulah alasan untuk ku hidup, hanya menyenangkan-Mu. Kaulah alasan
bersyukur Tuhan buat kasih setiamu. Kami naikkan sembah kami bagimu Yesus, bagimu Tuhan, Allah yang setia, Allah yang ajaib. Kami bersyukur, kami bersyukur. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan. Mari naikkan syukurmu buat Tuhan, mari naikkan sembahmu bagi Raja yang ajaib, Raja yang agung. Shiralamaya shakaralamalabalabaya say, Shiralamaya shande. Haleluya. Kami menikmati hadirat-Mu Tuhan, kami menikmati semua anugerah dalam hidup kami, semua karena kebaikan-Mu. Kaulah satu di hati kami, Kaulah satu Tuhan, tiada yang lain, tiada yang lain yang kami sembah. Kami hanya menyembah Engkau Raja kami, kami hanya menyembah Engkau Tuhan kami. Syaralalalabaya syakaralabalabaya si. Terima kasih Tuhan, tak pernah Kau tinggalkan kami, tak pernah Kau lupakan kami.
ku nyanyi hosana. Bagimu Tuhan Yesus, Bagimu Tuhan, bagimu Yesus, Rajaku. Ku nyanyi hosana, ku nyanyi hosana. Yesus. Ku nyanyi hosana. Bagimu Tuhan, bagimu Yesus, Rajaku. Kita berikan sorak-sorai kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus. Mari kita mengangkat tangan, nyanyikan hosana. Ku nyanyi hosana. Ku nyanyi hosana. Bagimu Tuhan, bagimu Yesus, Rajaku. Ku nyanyi hosana. Yes Lord. Ku nyanyi hosana. Bagimu Tuhan, bagimu Yesus, Rajaku. Sekali lagi, mari kita nyanyi hosana. Ku nyanyi hosana. Ku nyanyi hosana. Bagimu Tuhan, bagimu Yesus, Rajaku. Haleluya, haleluya. Bagimu Tuhan Yesus, Bagimu Tuhan, bagimu Yesus, Rajaku. Bagimu Tuhan, bagimu Yesus, Rajaku. Bagimu Tuhan, bagimu Tuhan, bagimu Yesus, Rajaku. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Shalom, selamat pagi para wanita, para istri, dimanapun saudara berada, teristimewa para wanita atau kaum istri yang ada di GBI Puri Indah. Saya mengucap syukur pagi hari ini, saya masih diberi kesempatan untuk menyampaikan sebagian daripada kebenaran firman Tuhan. Juga bersyukur, berterima kasih buat seluruh pimpinan, pengurus daripada wanita di GBI Puri. Pagi hari ini Bapak Ibu dikasih Tuhan, sebelum kita mendengar sebagian daripada kebenaran firman Tuhan, yuk kita boleh berdoa bersama-sama. Bapakku yang di surga, terima kasih buat pagi yang luar biasa Tuhan.
Kami bersyukur karena Tuhan memberikan kami tubuh yang sehat. Kami bersyukur untuk keluarga yang Tuhan berikan di tengah-tengah kami. Pagi hari ini Tuhan, biarlah Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau hadir dimanapun kami berada. Baik kami yang ada di rumah, baik kami yang sedang bekerja, atau dimanapun ya Bapa. Kiranya kasih karunia-Mu mengalir buat kami. Roh Kudus, Engkau ada di sana bersama setiap wanita Tuhan. Bapa, terima kasih pagi hari ini kami mau buka hati kami, pikiran kami ya Tuhan, untuk mendengar sebagian daripada kebenaran firman-Mu. Meskipun kami mendengar secara online, kami percaya setiap firman tidak akan pernah kembali dengan sia-sia Tuhan. Dan kami diberi kemampuan bukan cuma mendengar, tetapi kami juga mau fokus dan kami diberi kesempatan untuk menjadi pelaku-pelaku daripada kebenaran firman Tuhan. Bapak, terima kasih pagi hari ini Engkau ada bersama-sama dengan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap sama-sama katakan amin. Ibu-ibu yang dikasih Tuhan, bersyukur kita ketemu lagi meskipun melalui online. Tidak apa-apa ibu-ibu semuanya ya. Setiap firman yang ditabur itu tidak pernah kembali dengan sia-sia apapun keadaannya. Ya, dan selama firman itu ditabur, maka Tuhan yang akan membela firman-Nya sendiri. Nah, pagi hari ini berbicara tentang wanita, berbicara tentang seorang istri, peran seorang istri mungkin sudah sering kita dengar. Ya, bahkan ayat dari Amsal 31 sudah sering berulang-ulang kita dengar, tapi saya percaya ya setiap firman yang dibagi pasti ada sesuatu yang Tuhan ingin sampaikan buat ibu-ibu dan juga saya. Dan pagi hari ini kita mau belajar bagaimana ibu-ibu untuk kita ini peran kita sebagai istri. Ibu-ibu tahu permata ya, berlian atau permata itu yang kualitasnya bagus itu harganya tentunya mahal sekali. Dan firman Tuhan mengatakan bahwa istri yang cakap itu lebih berharga daripada permata. Nah, ibu-ibu yang dikasih Tuhan, pagi hari ini ayo bagaimana supaya kita ini boleh menjadi permata, menjadi istri yang berharga seperti permata bahkan lebih. Jadi istri ini luar biasa sekali peranannya di dalam keluarga. Nah, saya percaya keberhasilan di dalam sebuah pernikahan ya tidak akan pernah bisa dipisahkan ya dari peran seorang istri. Evangelis Derek Prince pernah berkata bahwa istri itu ibarat leher bagi kepala suami. Ya, jadi kalau kepala bisa berdiri dengan tegak karena ada leher yang menopang. Ya, dan dia menggambarkan bahwa seorang istri itu memiliki pengaruh yang sangat besar di dalam keluarga. Jadi coba bayangkan kalau leher ini sakit, lemah, tidak kuat, ya pasti kepalanya juga akan nunduk terus ya. Tapi kalau lehernya kuat, ya maka saya percaya kepala ini bisa berdiri dengan tegak dan kuat. Ya, ibu-ibu yang dikasih Tuhan, oleh karena itu, ya saya percaya pagi hari ini firman Tuhan mengatakan bahwa istri, yaitu Anda dan saya, para wanita, kita ini memiliki peran yang signifikan bagi keberhasilan sebuah keluarga atau pernikahan. Nah, istri yang cakap siapakah yang akan mendapatkannya? Dikatakan ya, Amsal 31 ayat 10. Dia lebih berharga daripada permata, tadi dikatakan ya. Ayat 11 dikatakan suaminya tidak akan kekurangan keuntungan. Dan ya ayat 23 suaminya dikenal di pintu gerbang kalau ia duduk bersama-sama dengan para tua-tua negeri. Ibu-ibu, oleh karena kualitas istri ini yang seperti permata inilah yang harus kita kembangkan di dalam kehidupan kita. Apalagi di masa-masa pandemi ini, di mana banyak suami yang kena PHK dan istri harus mengambil peran membantu suami, ya membantu anak-anak, ya kan, untuk belajar karena apa-apa dilakukan di rumah, khususnya anak-anak, ya semua belajar school from home, ya kan, dari rumah, kadang-kadang work from home, bekerja dari rumah. Jadi peran ibu ini penting selain masak, jaga anak, ngajarin anak, begitu banyaknya. Jadi kalau istri ini tidak kuat, saya nggak tahu apa yang terjadi di dalam keluarga kita ini.
Ya, ini akan menjadikan kita berhasil. Kalau ibu-ibu, kalau istri ini kuat, ya, dia bisa memegang tanggung jawab yang Tuhan berikan untuk kita, maka saya percaya keluarga atau rumah tangga kita akan merasa tentram dan diberkati. Ya, tidak apa-apa, kerja keras yaitu no problem. Ya, hal-hal seperti apa ibu-ibu yang harus kita miliki sebagai seorang istri, seorang wanita, supaya dia menjadi berharga di dalam rumah tangganya atau keluarganya. Yang pertama, ya, supaya kita ini boleh berharga di dalam keluarga sudah barang tentu, yaitu apa? Harus memiliki sifat atau karakter tunduk. Tunduk adalah kualitas utama yang harus dimiliki oleh seorang istri. Ya, seperti halnya dia tunduk kepada Kristus, begitulah seharusnya seorang istri tunduk kepada suami. Ini merupakan kualitas atau syarat utama dan pertama sebagai istri yang sudah percaya dan menerima keselamatan dari Bapa Surgawi. Kalau istri tidak mau tunduk, ya kan, dengan sendirinya sang suami tidak akan mampu menjalankan fungsinya. Akan kacau rumah tangga ini. Ya, suami pegang peran istri pegang peran suami, pegang ini, istri nggak mau diatur, suami ngomong gini dibantah, aduh repot ya ibu-ibu semuanya. Jadi kita harus tunduk seperti pesan Rasul Paulus di dalam Efesus 5 ayat 22 dan 24, saya bacakan. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Garis bawahi, ya kan? Istri tunduk kepada suami dalam segala sesuatu. Ya. Lalu Kolose 3 ayat 18 dikatakan, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya kepada atau di dalam Tuhan. Jadi sebagaimana seharusnya, kita harus garis bawahi. Istri harus tunduk kepada suami sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Ya, bahkan 1 Petrus 3, saya ini mengatakan ini ambil dari ayat-ayat yang Tuhan berikan, yang Tuhan pesankan buat setiap kita. 1 Petrus 3 ayat 1 dan 5 dikatakan seperti ini. Demikian juga kamu, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Bukan dimenangkan oleh perkataan istrinya, tetapi dimenangkan oleh kelakuan, tingkah laku, karakter dari istri. Sebab demikianlah caranya perempuan-perempuan kudus dahulu berdandan, yaitu perempuan yang menaruh pengharapannya kepada Allah. Mereka tunduk kepada suaminya. Jadi ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, ketundukannya itu tunduk seperti saudara dan saya, dan seharusnya tunduk kepada Kristus. Ya, tunduk seperti inilah yang membawa kepada pertobatan bagi suami-suami yang belum percaya Tuhan Yesus. Jadi suami-suami yang belum percaya kepada Tuhan Yesus dimenangkan oleh karena kelakuan, karakter, tingkah laku daripada istri. Ya, jadi harus tunduk. Yang kedua, jadilah istri yang dapat dipercaya. Amsal 31 ayat 11a mengatakan, ya, bahwa kebenaran firman Tuhan jelas mengatakan bahwa hati suaminya, istri yang bisa dipercaya itu hati suaminya, ya, dikatakan hati suaminya percaya kepada istrinya. Itu berarti sang istri bisa dipercaya untuk tetap menjaga kerahasiaan dan memegang perkataannya. Ya, jaga rahasia suami kita, ya kan? Jadi ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, 1 Timotius 3 ayat 11 mengatakan seperti ini. Demikian pula istri-istri hendaklah orang terhormat, jangan pemfitnah, hendaklah dapat menahan diri dan dapat dipercayai dalam segala hal. Anda dan saya para wanita dapat dipercayai dalam segala hal. Amsal 28 ayat 20, banyak ya ayat-ayatnya.
Orang yang dapat dipercaya itu mendapatkan banyak berkat. Luar biasa ibu-ibu semuanya. Ya, jadi wanita yang luar biasa ini adalah wanita yang mampu menjaga lidahnya, mampu menjaga perkataannya. Makanya firman Tuhan juga mengatakan ya, lebih baik tinggal di suatu rumah daripada tinggal satu rumah dengan istri yang cerewet, terus ngomong dari pagi sampai malam gak selesai-selesai, diulang. Ya enggak perlu. Tetapi suami itu ya dimenangkan oleh karena perbuatan kita, oleh karena kelakuan kita. Dan setiap perkataannya bisa dipercaya. Ya, jadi saya percaya ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, ya, perkataan kita itu perkataan yang lemah lembut, perkataan yang baik, perkataan yang bijaksana, perkataan yang dapat dipercaya oleh suami. Ya, bukan perkataan yang makian, kalau lagi emosi maki-maki, tidak perlu ibu-ibu yang dikasihi Tuhan. Ya, dan belajar untuk menjaga rahasia dan menyimpan kejelekan suami lah, ya. Jangan suka menjelek-jelekan suami kita di depan orang atau kepada ibu-ibu yang lain. Wah, kalau suamiku begini, suamiku begitu. Enggak perlu. Jelek atau baik itu adalah suami kita, papa daripada anak-anak kita. Jadi jangan pernah kita menjelek-jelekan suami kepada orang-orang luar di dunia ini. Ya, jadi inilah kualitas penting ibu-ibu yang harus dikejar para wanita untuk menjaga istri supaya kita itu cakap, berharga seperti permata. Yang pertama tunduk, yang kedua dapat dipercaya, yang ketiga jadilah istri yang baik hati. Ya kan? Ini karakter yang ketiga, yaitu penting bagi seorang wanita itu memiliki hatinya tuh baik, ya. Hatinya selalu melakukan kebaikan kepada keluarganya, kepada suaminya, kepada anak-anaknya, kepada keluarga besar, kepada mertua, kepada menantu, kepada orang-orang di sekitarnya. Ya, baik hati artinya dia tidak menjadi seorang wanita yang pelit. Jangan jadi seorang istri atau wanita yang pelit. Ya, baik di dalam keuangan maupun di dalam menyediakan tenaga untuk membantu orang lain. Jangan dikit-dikit hitungan. Ayat 12 di dalam Amsal 31 dikatakan ia berbuat baik kepada suaminya dan tidak berbuat jahat sepanjang umurnya. Sepanjang umurnya loh, ya kan? Saya punya teman yang luar biasa sekali sampai dia usia tua, ya lebih tua dari saya. Kita melihat suaminya begitu, kadang-kadang menjengkelkan, tetapi ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, ibu ini benar-benar selalu menceritakan kebaikan suaminya. Sampai satu saat suaminya bertobat, ya, dan dia minta maaf kepada istrinya dan keluarganya dipulihkan, anak-anaknya diberkati semuanya oleh karena perbuatan daripada istri. Ya, dia menjaga kerahasiaan kejelekan papahnya tidak diceritakan kepada anak-anaknya. Pokoknya di mata anak-anak suami ini atau papa ini papa yang baik. Padahal kalau kita boleh melihat dia benar-benar seorang suami yang kadang-kadang ibu-ibu ya, saya kalau dengar cerita dari ibu ini benar-benar kok bisa ya seperti itu padahal istrinya begitu baik. Itulah ibu-ibu kehidupan ya. Tapi tadi kita sudah membahas bahwa suami itu tidak dimenangkan oleh perkataan kita, tetapi dimenangkan oleh kelakuan kita, ya, perbuatan kita. Jadi perempuan yang baik hati beroleh hormat. Amsal 11 ayat 16a. Amsal 22 ayat 9. Amsal ini luar biasa sekali. Orang yang baik hati akan diberkati karena ia membagi rezekinya dengan si miskin. Luar biasa ya ibu-ibu ya, kita Amsal itu menasihati buat kita semuanya. Titus pasal 2 ayat 5. Hidup bijaksana dan suci, ya, rajin mengatur rumah tangganya, baik hati dan taat kepada suaminya agar firman Allah jangan dihujat orang. Nah, ini luar biasa ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, ya, supaya kita berharga seperti permata, lebih bahkan daripada permata. Yang keempat, jadilah wanita yang rajin. Apalagi di masa-masa COVID pandemi seperti ini, kita nggak bisa keluar, semua lakukan di rumah ya. Ibu-ibu harus mengajar, harus memasak, ngajarin anak, ya semuanya ibu-ibu. Apalagi sebentar lagi dengan Lebaran ini ya kan, mungkin
pembantu rumah tangga pulang, ya kan, kita harus kerjakan sendiri, kerjakan itu semuanya dengan sukacita. Jadilah wanita yang rajin. Dikatakan dia dikenal sebagai wanita yang rajin mengatur rumah tangganya dan memiliki tanggung jawab yang luar biasa, ya, sehingga anak-anak, suami, ya kan, itu merasa damai, merasa sukacita di dalam keluarga. Ya, dikatakan ayat yang ke Amsal 31 ayat 13 sampai 22, 24, 27. Nanti ibu-ibu bisa baca di rumah, ya, bagaimana pekerjaan seorang istri yang luar biasa ini di Amsal 31. Ya, dia kerja keras, dia juga mengatur rumah tangganya dengan luar biasa, dia mengatur pembantu-pembantunya sedemikian rupa, dia juga harus bekerja membantu suaminya, karena masa-masa seperti ini zaman sekarang nggak cuma suami yang bekerja, tetapi para istri pun juga bekerja. Tapi dia tidak pernah mengeluh dengan apa yang harus dia lakukan, dan tanggung jawabnya tidak pernah dilupakan. Titus 2 ayat 5 dikatakan hidup bijaksana dan suci, rajin mengatur rumah tangga, tadi sudah dikatakan, ya kan, mengatur rumah tangga dengan baik, hatinya baik, taat kepada suami, supaya firman Tuhan ini nggak dihujat, ibu-ibu. Ya, orang-orang di sekitar kita diberkati oleh karena kelakuan kita atau karakter kita, ya, melihat kehidupan kita yang memuliakan nama Tuhan. Yang kelima, bagaimana kita menjadi istri yang berharga seperti permata, yaitu seorang istri yang bisa tertawa akan hari depan. Ya, kualitas yang penting bagi seorang istri atau wanita yaitu percaya bahwa Tuhanlah, bahwa Allah lah yang memegang hari depan kita. Kita tidak perlu khawatir dengan masa depan kita, hari depan kita, karena Tuhan merancangkan dan memberikan hari depan yang penuh pengharapan. Oleh karena itu kita perlu fokus dan mencari Tuhan, mengandalkan Tuhan dalam setiap apa yang kita lakukan. Jadi berani mempercayakan kehidupannya kepada Allah yang hidup untuk masa depan keluarganya, yaitu untuk masa depan anak-anaknya juga. Ya, jadi ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, ayo belajar menjadi wanita yang tegar, yang takut akan Tuhan. Di Alkitab itu jangan contoh seperti Lot, istrinya Lot, ya. Bagaimana dia nggak nurut, ya. Ketika Tuhan sudah mengatakan, ayo tinggalkan semuanya, ya. Jangan tengok ke belakang. Kalau kamu tengok belakang jadi tiang garam. Tapi dia nggak mau dengar-dengaran akan perintah Tuhan. Dia terpaut dengan hartanya. Ibu-ibu, harta boleh ada, tetapi kita jangan terus melulu memikirin harta kita. Ingat ibu-ibu, kalau kita sudah waktunya dipanggil Tuhan, nggak ada barang yang dibawa loh ibu-ibu. Jadi kita hari-hari ini kita perlu fokus cari Tuhan dengan sungguh-sungguh, supaya kita bisa menjadi istri yang berharga, meninggalkan legacy yang baik untuk anak-anak kita. Ya, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan mengatakan dengan jelas, ya, bahwa istri Lot ini menjadi tiang garam, kita tahu ya ibu-ibu ya. Nah ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, inilah firman Tuhan tentang 5 kualitas yang harus dimiliki setiap wanita. Amsal 31 ayat 25 mengatakan pakaiannya adalah kekuatan dan kemuliaan. Dia tertawa tentang hari depan, tidak takut, ya. Ya, poin yang kelima ini luar biasa sekali. Nggak usah takut suami di PHK, Tuhan engkau akan sediakan pekerjaan yang lebih baik. Ya, ada amin ibu-ibu. Oleh karena itu andalkan Tuhan. Yang keenam ibu-ibu, nah ini yang tadi saya katakan, ya kan, perkataannya harus dijaga, ya kan, lidahnya harus lemah lembut, ya kan. Ayo Pak, yang keenam, lidah kita ini harus lemah lembut, perkataan kita ini harus lemah lembut. Jujur Bapak Ibu, saya juga nggak senang dengan wanita yang suka ember. Tahu ember ya? Bocor mulut, suka menjelek-jelekan orang lain, suka gosipin orang lain. Nggak perlu ibu-ibu, kalau kita tabur apa, kita akan menuai apa. Kalau kita suka gosipin orang, kita juga bakal digosipin, ya kan? Jadi salah satu kualitas istri bagikan permata yaitu jadilah istri yang lemah lembut, lidahnya lemah lembut. Ya, saya percaya lidah yang lemah lembut ini karena hatinya yang lemah lembut, ya, bukan lemah gemulai, beda ibu-ibu, tapi hatinya benar-benar karena hatinya mendekat dengan Tuhan, itu akan beda sekali. Firman Allah mengatakan bahwa apa yang dari hati keluar dari mulut, ya, keluar melalui lidah dan perkataan kita.
Nggak mungkin dari hati yang pahit. Kalau hati kita penuh dengan kepahitan, yang keluar pasti perkataan yang tidak baik. Tapi kalau hati kita lemah lembut, ya hati kita penuh dengan takut akan Tuhan, ya perkataan yang keluar itu perkataan yang menasehati, perkataan yang menyejukkan hati, bukan perkataan yang menyakitkan hati, ibu-ibu. Ya, mungkin ketika kita udah capek seharian kerja, anak-anak bikin kotor rumah, lalu kita marah-marah, kita marahin anak-anak kita ya dengan kamu ini nakal sekali, bodoh sekali. Ibu-ibu enggak perlu. Ya kan? Siapa yang mau punya anak yang bodoh? Enggak mau kan ibu-ibu? Jadi hati-hati dengan mulut kita ini ya. Apa yang kau ucapkan ini bahaya sekali, akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Jadi ibu-ibu yang dikasih Tuhan, ayo perkataan yang baik, perkatakan yang baik ya untuk kita semuanya. Amsal 31 ayat 26, ia membuka mulutnya dengan hikmat, pengajaran yang lemah lembut ada di lidahnya. Nah, ini pengajaran yang lemah lembut, ajarkan anak-anak, tegur perlu, ya kan? Tegur anak-anak yang nggak bisa dikasih tahu, tegur, tapi nggak perlu dimaki, nggak perlu dimarah-marahi. Mungkin suami juga ngeselin, nggak perlu marah-marah kepada suami, ya kan? Belajar untuk memiliki hati yang tenang, hati yang damai, ya, dengan Tuhan. Ada amin, ibu-ibu. Jadi perkataan kita ini hati-hati, karena kalau perkataan kita ini menyakitkan hati orang lain, apalagi anak-anak kita, suami, istri, ibu-ibu itu seperti paku yang ditancap di tembok. Ditancap di tembok, begitu kita menyesal, minta maaf, pakunya dicabut, masih ada bekasnya. Benar? Jadi hati-hati sekali dengan perkataan kita. Yuk, supaya kita bisa menjadi wanita yang berharga. Jaga ini semuanya, jaga perkataan kita, jaga lidah kita. Bukan dibuat-buat ya ibu-ibu, tapi benar-benar kita jaga. Minta hikmat Tuhan. Ya, ketika kita sedang capek, kesel, nggak emosi terus. Yang ketujuh, jadilah seorang wanita atau seorang istri yang takut akan Tuhan. Nah, ayat 30 dikatakan, kemolekan adalah bohong dan kecantikan adalah sia-sia. Tetapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Maksudnya bukan berarti, aduh kita nggak perlu cantik, kita nggak perlu. Enggak ibu-ibu ya. Saya percaya kita semua sudah diciptakan oleh Allah Bapa itu cantik adanya. Tetapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Di dalam kitab Pengkhotbah itu ditutup dengan kata-kata seperti ini. Akhir kata dari segala sesuatu yang didengar ialah takutlah akan Allah dan berpeganglah kepada perintah-perintahnya, karena itu adalah kewajiban bagi setiap orang. Jadi ibu-ibunya dikasih Tuhan, dua perintah ini merupakan dua kewajiban utama yang harus dipegang setiap orang yang percaya. Ya, karena Allah akan membawa saudara dan saya, ya, perbuatan kita kepada Dia pada akhirnya. Jadi ibu-ibunya dikasih Tuhan, itu pesan dari Salomo, belajar untuk takut akan Tuhan. Ya, kepada semua orang dia perintahkan, tapi karena pagi hari ini kita membahas tentang wanita, tentang istri, ayo jadilah seorang wanita yang takut akan Tuhan. Ya, dan yang ke-8 yang terakhir adalah jadilah seorang istri, seorang wanita yang suka berdoa. Yang minta roh Tuhan, minta roh doa mengalir di dalam roh jiwa tubuh kita. Ini adalah kekuatan kita. Supaya kita berharga di mata Tuhan seperti permata, ya. Seorang istri, seorang wanita harus menjadi pilar-pilar doa di dalam keluarga kita masing-masing. Maka saya percaya berkat-berkat Tuhan dilimpahkan kepada setiap kita, ya. Dengan karakter-karakter, dengan hal-hal ke-8 tadi ya, yang kita sudah bahas tadi ya ibu-ibu, itu berkat-berkat Tuhan akan diperintahkan seorang wanita yang takut akan Tuhan, yang kelakuannya, yang karakternya menyenangkan hati Tuhan. Oh, luar biasa sekali ya. Saya percaya berkatnya apa? Mazmur 112 dikatakan bahwa berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang suka kepada segala perintahnya, anak cucunya akan perkasa di bumi. Gitu, angkatan orang benar akan diberkati, harta dan kekayaan ada di dalam rumahnya, kebajikan untuk selama-lamanya. Ini berkat-berkatnya diberikan Tuhan kalau kita memiliki karakter-karakter Kristus yang tadi sudah kita sebutkan, dan
khususnya memiliki roh yang takut akan Tuhan. Keturunan kita, generasi kita, anak cucu kita menjadi angkatan yang perkasa di muka bumi. Ya, kemudian apa? Memperoleh hikmat, yaitu mengajarkan kepada anak-anak cucu-cucu kita untuk membenci dosa. Ya, jadi kita bisa contohkan kepada anak-anak. Saya yakin dan percaya, ya, urapan Tuhan mengalir buat setiap kita para wanita, baik yang muda maupun yang tua. Berkat apalagi? Yaitu memperoleh kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Amsal 22 ayat 4. Ya kan? Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah apa? Kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Ya, kalau kita menjadi wanita yang lemah lembut dengan karakter-karakter yang kita miliki tadi, ibu-ibu, bapak-bapak, ibu-ibu, mungkin ada bapak-bapak yang mendengarkan juga ya. Rumah tangga kita tenteram, aman, ada damai sejahtera, ada perlindungan dari Tuhan. Ada masalah nggak? Ada, Bapak Ibu, teman-teman semuanya. Tetapi ada perlindungan Tuhan, ada kehidupan yang menyenangkan ya, ada hidup bahagia ya kan. Dan Tuhan menyediakan segalanya dengan memberikan kecukupan di dalam rumah tangga kita ini. Ya, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, ayo saya percaya dengan kesetiaan. Ya, kita minta Tuhan Roh Kudus berikan aku, jadikan aku seorang wanita yang benar-benar wanita yang berharga seperti permata di dalam keluargaku, teristimewa di masa-masa pandemi ini. Ya, terus kita doakan, minta Roh Kudus yang membantu kita. Kalau dengan kekuatan kita kadang-kadang nggak mampu up and down. Tapi kalau Roh Kudus yang ada di dalam diri kita ini, dan kita terus minta tolong kepada Dia, Dia akan membantu saudara dan saya. Dia akan membantu memberikan hikmat. Ya, saya percaya Tuhan yang setia akan memberikan atau mengembangkan kualitas-kualitas yang lebih lagi untuk ibu-ibu dan saya. Ya, jadi ibu-ibu dikasih Tuhan, bahkan Amsal 31 ayat 31 ditutup seperti ini. Berilah kepadanya bagian daripada hasil tangannya, biarlah perbuatannya memuji Dia di pintu-pintu gerbang. Engkau akan menjadi wanita-wanita yang terhormat, dipuji bukan karena kekayaanmu saja, kepinteranmu saja, tetapi dipuji engkau menjadi wanita yang terhormat karena engkau memiliki karakter Kristus. Ya, menjadi berharga seperti permata di dalam rumah tanggamu, dan ibu-ibu, engkau meninggalkan legacy yang baik untuk anak-anak dan cucu-cucumu. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Biarlah ke-8 karakter ini atau hal-hal yang harus kita perbaiki ya untuk kita bisa menjadi berharga. Yang pertama, harus tunduk kepada suami. Yang kedua, dapat dipercaya. Ya, yang ketiga, baik hati. Ya, yang keempat, jadi wanita yang rajin, jangan males ya, jangan rebahan terus, jangan nonton film terus ya kan. Jangan rebahan terus, tapi bikinlah perubahan. Ya, saya lihat di masa pandemi banyak ibu-ibu yang pandai memasak, talentanya keluar semuanya dan mulai dijual. Ya, buka PO, ya online, mulai ibu-ibu ya. Kemudian apalagi tertawa akan masa depannya. Ya kan? Lidahnya, perkataannya yaitu perkataan yang lemah lembut. Ya, menjadi istri yang takut akan Tuhan dan menjadi istri yang suka berdoa. Oh, luar biasa sekali. Kiranya saya percaya pagi hari ini boleh Roh Kudus memampukan kita untuk kita boleh berubah kehidupan kita. Terus berubah, terus berubah, terus berubah. Dan hidup kita, keluarga kita bisa menjadi berkat untuk keluarga-keluarga yang lain. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa buat pagi hari ini. Roh Kudus, terima kasih untuk firman-Mu yang menasihati kami semuanya termasuk hamba-Mu ya Tuhan. Hamba berdoa Tuhan, berikanlah kami kemampuan Tuhan untuk menjadi seorang istri yang berharga seperti permata di dalam keluarga kami masing-masing. Bapa, Engkau tahu di masa-masa pandemi ini ya Tuhan, begitu banyak keluarga-keluarga yang mengalami persoalan, masalah. Tuhan Yesus, pagi hari ini hamba minta di dalam nama Tuhan Yesus, kiranya Tuhan Engkau memulihkan keluarga-keluarga Tuhan. Engkau cukupkan kebutuhan mereka. Oh Tuhan, untuk berdoa untuk para suami yang sedang kena PHK, aku percaya Tuhan, Engkau tidak tinggalkan mereka Tuhan. Engkau akan bukakan jalan-jalan-Mu dan memberikan pekerjaan yang baru buat para suami. Engkau berikan hikmat, pewahyuan Tuhan. Bahkan Tuhan mungkin Engkau akan sediakan untuk mereka bisa berusaha dengan usaha-usaha yang ada.
Pakai istri menjadi penolong yang luar biasa buat suami, buat anak-anak ya Bapa. Tuhan Yesus, terima kasih pagi hari ini hamba berdoa untuk keluarga-keluarga yang sedang bermasalah. Biarlah Tuhan, Engkau yang memulihkan hubungan suami dan istri, pulihkan hubungan orang tua dan anak-anak, pulihkan hubungan menantu dan mertua Tuhan. Aku percaya inilah waktunya kasih Tuhan mengalir atas setiap keluarga-keluarga, rumah tangga, sehingga nama Tuhan dipermuliakan di dalam setiap keluarga kami masing-masing. Bapa, terima kasih Tuhan buat pagi yang indah ini. Jadikan kami istri yang berharga seperti permata ya Bapa. Aku percaya Tuhan, Engkau memberikan kemampuan. Roh Kudus yang ada di dalam hidup kami masing-masing akan memampukan kami untuk kami boleh mentaati kebenaran firman Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terpujilah namamu. Kiranya Engkau Tuhan yang akan mencurahkan berkat-berkat-Mu, berkat rohani, jasmani, dan jiwani ke atas setiap kami yang ada pada pagi hari ini. Dan bahkan yang mendengarkan firman-Mu melalui online. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, semuanya diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Amin. Amin. Tiba saatnya kita akan menabur untuk rumah Tuhan di tempat ini. Yang siap menabur boleh lambaikan tangan. Haleluya. Sebelum kita memberi, mari kita satu dalam doa. Segala kemuliaan, segala keagungan kami kembalikan hanya bagi-Mu Tuhan Yesus. Biar apa yang kami berikan Tuhan di pagi hari ini Tuhan boleh menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh kami dengar. Biarlah itu menjadi rema dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Berkati Tuhan hambanya Tuhan, dimanapun dia melayani. Berkati keluarganya Tuhan, pakai dia lebih ajaib lagi Tuhan Yesus. Sehingga nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, tiba saatnya kami akan memberi Tuhan. Berkati setiap tangan-tangan yang memberi Tuhan Yesus. Berkati usaha mereka, berkati pekerjaan mereka. Berkati sekolah mereka, apa saja yang mereka perbuat. Tuhan selalu buat berhasil dan beruntung di dalam nama Tuhan Yesus. Sekali lagi Tuhan, kami mau mengucap syukur dan berterima kasih bagi-Mu Tuhan Yesus. Biar segala pujian hormat hanya bagi nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami siap memberi untuk rumah Tuhan. Haleluya, amin. Kita akan menyelesaikan ibadah kita. Mari kita akan pulang bersama dengan berkat Tuhan. Buka hatimu, angkat kedua tanganmu, dan terimalah berkat Tuhan. Di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, aku menyerahkan setiap wanita di tempat ini yang mendengarkan ibadah Women in Christ. Tuhan, berkati mereka, lindungi mereka, kuatkan, teguhkan hati mereka semua. Dan biar damai sejahtera, kekuatan dan hikmat dari surga mengalir turun dalam kehidupan semua para wanita di tempat ini dan yang mendengarkan firman Tuhan ini. Sehingga ia menjadi penolong yang sepadan dan pada akhirnya ia, suaminya dan seluruh keluarganya damai sejahtera dan berbahagia. Mulai saat ini sampai selamanya. Yang percaya, yuk sama-sama kita berkata, amin. Tetap semangat. Tuhan memberkati para wanita di tempat ini berlimpah-limpah.